Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran kita kali ini. Untuk materi yang menjadi bahasan pada video ini adalah faktor perubahan sosial. Perubahan sosial itu dapat didasari oleh dua faktor. Dan untuk dua faktor di sini kita bagi berdasarkan internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang dari dalam, faktor eksternal adalah faktor dari luar masyarakat. Untuk selanjutnya kita akan langsung bahas pada masing-masing, mulai dari yang internal terlebih dahulu. Faktor internal berdasarkan pengertian adalah perubahan sosial yang dapat terjadi karena faktor-faktor yang berlangsung di dalam masyarakat itu sendiri. Apa saja? Di antaranya adalah penemuan baru, yang kedua populasi penduduk, yang ketiga konflik, dan yang keempat pemberontakan. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari yang pertama adalah penemuan baru. Di dalam masyarakat, yang menjadi pendorong untuk terjadinya penemuan baru itu adalah ketika yang pertama, kesadaran warga masyarakat akan adanya kekurangan di dalam kebudayaan. Yang namanya kurang, pastinya ingin melengkapi. Nah, untuk menyempurnakan itulah maka akan terjadi perubahan di dalam masyarakat. Yang kedua adalah kualitas para ahli di dalam satu masyarakat. Makanya sekarang orang lebih berlomba-lomba untuk menciptakan orang-orang pintar. Bayangkan di dalam kelompok masyarakat lebih banyak orang pintarnya. Oke, mudah-mudahan itu akan terjadi dan menjadikan perubahan kepada yang lebih baik. Yang ketiga adalah adanya perangsang bagi aktivitas penciptaan tersebut. Nah, adanya stimulus, adanya dukungan, dan adanya dana mungkin untuk membantu tercapainya tujuan tadi. Penemuan baru itu tergolong menjadi dua bagian. Yang pertama disebut discovery. Discovery ini adalah penemuan unsur-unsur kebudayaan yang sebelumnya belum pernah ada, kemudian menjadi ada. Nah, ini adalah discovery. Sedangkan yang kedua, invention. Invention ini adalah pengembangan jika penemuan itu sebelumnya sudah ada namun disempurnakan, atau kita sebut menyempurnakan dari penemuan yang sudah ada. Itu adalah invention. Nah, sebagai contoh, discovery, sebelumnya tidak ada istilah handphone. Nah, diciptakanlah handphone untuk alat komunikasi. Inventionnya seperti apa? Handphone dulu hanya digunakan untuk telepon dan SMS. Sekarang handphone pintar atau smartphone memiliki banyak kegunaan, bukan hanya sekedar telepon dan SMS. Oke, itu adalah contoh dari discovery dan invention. Baik, kita lanjutkan kepada yang kedua, yaitu adalah populasi penduduk. Dalam populasi penduduk, di sini potensinya adalah bertambah atau berkurangnya penduduk ya. Jadi bertambahnya penduduk itu sangat menyebabkan perubahan struktur di dalam masyarakat, terutama pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Oke. Yang ketiga adalah pertentangan atau konflik di dalam masyarakat. Nah, ketika kita berbicara mengenai konflik, maka di sini kita bisa bahas dari jenis konflik. Konflik itu di dalam masyarakat dalam bentuk yang seperti apa saja. Yang pertama adalah bisa terjadi dalam bentuk konflik antar individu. Yang kedua, konflik antar kelompok. Yang ketiga, konflik antar individu dengan kelompok. Dan yang terakhir, konflik antar generasi. Kemudian poin yang keempat adalah pemberontakan. Yang dinamakan pemberontakan berarti adalah kegiatan tersebut merupakan aktivitas dari dalam kelompok itu sendiri. Sebelumnya mereka adalah satu kesatuan. Nah, sebagai contoh, pada saat Indonesia mengalami revolusi. Revolusi yang terjadi yang kita bahas adalah ketika perubahan yang terjadi ketika dipelopori oleh golongan muda atau dipelopori oleh mahasiswa yang membawa perubahan besar di era reformasi. Mungkin masih ingat ya kasus
eh, sejarah Indonesia dulu ketika perubahan Orde Lama ke Orde Baru. Nah, itu adalah pemberontakan yang dilakukan oleh golongan muda kepada golongan pemerintahan. Kemudian kita beralih kepada faktor berikutnya, yaitu adalah faktor eksternal. Dalam faktor eksternal ini adalah perubahan sosial itu terjadi dikarenakan faktor-faktor dari luar masyarakat. Apa saja itu? Di antaranya ada 3. Yang pertama adalah dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat lain. Yang kedua adalah peperangan. Dan yang ketiga adalah lingkungan alam atau fisik sekitar masyarakat. Kita akan bahas langsung yang pertama, yaitu adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, ketika sebuah kelompok masyarakat itu sudah bersentuhan dengan budaya luar, maka akan terjadi perubahan-perubahan di dalam kebudayaan masyarakat itu. Oke, kita lanjut kepada yang kedua, yang adalah peperangan. Kalau kita sebut peperangan berarti adalah pada kelompok yang berbeda, atau sebagai contoh perang antar negara. Nah, dalam perang maka akan ada kelompok yang menang dan kelompok yang kalah, sehingga akan terjadi dominasi kelompok dari kelompok yang menang terhadap kelompok yang kalah. Di situ akan memaksakan kebijakan terhadap negara atau kelompok yang kalah gitu. Yang ketiga adalah lingkungan alam atau fisik sekitar masyarakat. Oke, berdasarkan objek kajian sosiologi yang kita bahas adalah masyarakat atau manusia. Karena alam ini bukan merupakan objek kajian sosiologi, maka kelompoknya dia adalah dari eksternal atau dari luar. Apa saja contohnya? Kita lihat ketika situasi bencana alam. Oke, bagaimana kehidupan masyarakat sebelum terjadinya bencana alam dan setelah terjadinya bencana alam. Maka akan terdapat perubahan sosial di dalam masyarakat. Oke, itu tadi materi yang menjadi bahasan kita pada kali ini. Dan sebelum kita akhiri videonya, kita simpulkan kembali apa yang sudah kita bahas dari awal. Yang pertama tadi adalah faktor internal. Faktor internal perubahan itu merupakan faktor yang dikarenakan berlangsung diakibatkan oleh dalam masyarakat itu sendiri. Apa saja? Tadi kita sebut ada 4. Yang pertama, penemuan baru. Yang kedua, populasi penduduk. Yang ketiga, konflik. Dan yang keempat adalah pemberontakan. Kemudian yang kedua, faktor dari luar atau faktor eksternal. Apa saja? Yang pertama, saya ulang, pengertiannya adalah terjadi karenakan faktor-faktor dari luar masyarakat itu sendiri. Apa saja? Yang pertama adalah pengaruh dari kebudayaan masyarakat lain. Yang kedua adalah peperangan. Dan yang ketiga adalah lingkungan alam atau fisik sekitar masyarakat. Oke, itu materi yang menjadi bahasan kita pada video kali ini. Dan tetap semangat, selamat belajar. Saya akhiri, sekian, semoga bermanfaat.